Halo Sobat Pajak, kenalin aku Sasha dan hari ini kita bakal ngobrol santai tentang pemeriksaan pajak, lebih tepatnya mengenai pembukuan dan pencatatan. Walaupun topiknya kedengaran serius, tapi aslinya nggak serumit itu kok kalau kita paham dasarnya. So, buat kamu yang penasaran, yuk simak baik-baik videonya. Sebenarnya kenapa sih pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak itu penting? Karena dalam setiap proses pemeriksaan pajak, laporan keuangan atau rekapitulasi peredaran bruto yang dihasilkan dari pembukuan dan pencatatan itulah yang menjadi objek utama pemeriksaan. Jadi, pembukuan adalah proses pencatatan sistematis data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta perolehan atau penyerahan barang atau jasa. Hasilnya adalah laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan pencatatan adalah data peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto digunakan untuk menghitung pajak terutang, termasuk penghasilan bukan objek pajak atau yang dikenai pajak final. Untuk wajib pajak pribadi, pencatatan bervariasi tergantung pada jenis penghasilan, usaha atau pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Nah, itu semua udah diatur secara resmi dalam pasal 28 dan pasal 1 Undang-Undang KUP. Jadi, mematuhi ketentuan ini enggak hanya membantu kita saat pemeriksaan, tapi juga memastikan semuanya berjalan lancar dan transparan. Oke, selanjutnya kita akan membahas ketentuan pokok tentang pembukuan dan pencatatan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Jadi, siapa sih yang wajib melakukan pembukuan dan pencatatan? Untuk pembukuan, yaitu wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak badan. Untuk pencatatan, yaitu wajib pajak pribadi yang diperbolehkan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, dan wajib pajak pribadi tanpa usaha atau pekerjaan bebas. Untuk prinsip pelaksanaannya, harus dilakukan dengan itikat baik, dan wajib mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Untuk bahasa dan mata uang, pembukuan atau pencatatan dilakukan di Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing dan mata uang selain rupiah hanya diizinkan dengan persetujuan Menteri Keuangan. Kemudian, ketentuan khusus penggunaan bahasa asing dan mata uang asing, bahasa Inggris, dan mata uang dolar Amerika Serikat boleh digunakan oleh wajib pajak tertentu, seperti penanaman modal asing, kontrak karya, dan kontrak investasi kolektif atau KIK, dengan syarat dan izin khusus. Hal ini berlaku untuk sektor tertentu, termasuk pertambangan atau perusahaan yang terdaftar di bursa luar negeri. Lalu, bagi wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan Indo di luar negeri, mereka wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan. Selain itu, wajib pajak yang laporan keuangannya menggunakan dolar Amerika Serikat juga dapat menyusun pembukuan dalam bahasa Inggris dengan izin khusus dari Menteri Keuangan. Tetapi, untuk pembayaran pajak jika dilakukan dalam rupiah harus dikonversi ke dolar sesuai kurs yang berlaku. Nah, sekarang masuk ke metode pembukuan. Gimana sih metode pembukuan itu? Pembukuan menggunakan prinsip taat asas dengan metode stelsel akrual atau KAS. Stelsel akrual mengakui penghasilan saat diperoleh dan biaya saat terhutang tanpa tergantung pembayaran tunai. Metode ini sering digunakan dalam konstruksi dan bisnis tertentu, seperti bot dan real estate. Stelsel KAS menghitung penghasilan yang diterima tunai dan biaya yang dibayar tunai. Cocok untuk usaha kecil seperti restoran dan transportasi. Jadi, penggunaan metode ini harus dilakukan secara konsisten agar hasil pembukuan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu perubahan metode pembukuan dan tahun buku serta standar yang dipakai. Untuk perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, diajukan sebelum tahun buku dimulai dengan alasan logis dan jelas.
untuk prinsip taat asas tetap diterapkan. Selanjutnya, standar pembukuan. Pembukuan mencatat harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan menghasilkan neraca serta laporan laba rugi untuk menghitung pajak. Untuk standar akuntansi disesuaikan seperti SHK etap atau syariah dengan koreksi fiskal untuk penghasilan final dan non-objek pajak. Pencatatan mencakup penghasilan bruto, penghasilan final, harta, dan kewajiban dengan aturan khusus bagi wajib pajak pribadi. Beban yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti pembagian laba atau natura atau kenikmatan tidak dihitung dalam penghasilan kena pajak. Jadi, beban dalam pelaporan keuangan perlu diperhatikan. Tidak semua beban dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung pajak. Contohnya, pembagian laba dan imbalan dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurang pajak. Untuk penghasilan yang dikenakan pajak final seperti jasa konstruksi atau persewaan, serta penghasilan yang bukan objek pajak seperti dividen tertentu tidak dihitung dalam laporan akhir tahun. Oke, sekarang kita masuk ke penyimpanan buku, catatan, dan dokumen. Buku, catatan, dan dokumen wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia untuk keperluan pajak dengan memperhatikan keamanan dan kelayakan. Dengan pembukuan yang baik, proses perpajakan menjadi lebih terstruktur dan akurat. Last but not least, mari kita bahas sanksinya. Jika tidak memenuhi aturan pembukuan dan pencatatan, wajib pajak dapat terkena sanksi administratif berupa kenaikan pajak hingga 100%. Bahkan ada juga risiko sanksi pidana seperti hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 4 kali pajak yang kurang dibayar jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Nah, dengan memahami dan mematuhi aturan ini, kita dapat menghindari risiko sanksi dan memastikan kepatuhan perpajakan. Oke guys, nggak kerasa materinya udah selesai. Semoga materi yang tadi aku jelasin insightful dan bermanfaat ya guys. Dan juga thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau ada yang masih bingung atau penasaran atau ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang pembukuan atau pencatatan dalam pemeriksaan pajak, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah guys. Nanti aku bales atau aku reply dan kita diskusi bareng. Dan gak kalah penting, jangan lupa share, like, dan subscribe video ini. Bye bye.